Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya terus belajar mengerti hati Tuhan setiap hari. Saya bergaul dengan Tuhan, belajar firman, pingin ngerti si hati Tuhan itu apa. Saya tidak mau didapatin menjadi orang yang nggak ngerti apa-apa. Dan saya hanya fokus pada sesuatu yang duniawi. Saya pikir, kalau saya ngejar duniawi, ujungnya itu apa? Kadang selalu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, Engkau punya maksud apa dalam hidupku ini? Engkau punya tujuan apa dalam hidupku? Engkau bawa aku menjadi orang yang percaya, ngerti firman, jadi orang Kristen, jadi orang yang percaya Engkau. Sampai hari ini Engkau punya maksud dan tujuan apa dalam hidupku? Apa aku sekedar menjalani hidup ini dan nanti setelah mati udah selesai, atau ada tujuan lain? Setiap hari saya tanya sama Tuhan, bahwa aku ngerti si hatimu, apa yang kau mau. Dan Tuhan singkapkan banyak hal, Bapak Ibu. Saya juga nggak habis pikir kalau Alkitab ngomong, kalau kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus duduk sebelah kanan Allah Bapa, pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Tapi pada kenyataannya, kita ini masih tinggal di bumi. Kita masih butuh pekerjaan untuk dapat penghasilan, untuk menghidupin keluarga. Kita butuh mobil yang layak, mobil yang bagus, tempat tinggal yang bagus. Kita butuh uang untuk bayar IPL, bayar kebutuhan keluarga setiap hari. Kita butuh makan dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin kalau saya tinggal di bumi nggak mikirin perkara yang di bumi? Terus saya disuruh mikirin perkara yang di atas. Bagaimana Tuhan? Ayatmu ngomong seperti itu. Dan ternyata Tuhan singkapkan banyak hal. Ternyata hidup ini bukan hanya sekedar melulu kita pusing dengan kebutuhan kita, dengan masalah kita. Kalau kita ini hanya dipusingkan dengan semua kebutuhan dan persoalan yang terjadi dalam hidup kita, sebenarnya tujuan Tuhan itu sudah mulai bukan menjadi yang utama. Tapi semua kejadian yang kita alami, semua persoalan yang kita alami yang menjadi fokusnya. Berapa banyak di antara kita sibuk ngurusin persoalan kita. Apalagi kalau orang itu salah menikah. Saya harus katakan dengan jujur kepada Bapak Ibu, harusnya engkau sebelum menikah, engkau harus konseling pranikah dulu. Jangan buru-buru menikah, cari pendeta jadi gereja kecil yang mau memberkati kamu, dan kamu bohongin pendetanya bahwa kamu sudah berzina, kamu sudah hamil di luar nikah, terus kamu pikir hidupmu baik-baik saja. Tidak akan baik-baik saja. Kalau kamu memulai pernikahan saja dengan kekacauan, dengan kenajisan, dengan menipu, dengan berdusta, apalagi di tengah pernikahan, kamu pasti juga akan mendustai pasanganmu. Kalau engkau mau menikah, pastikan engkau hidup benar dan hidup kudus. Kau tabur karakter, kelakuan, sikap, dan tindakan yang kudus, maka di pernikahanmu engkau akan menikmatin berkat-berkat ilahi. Tapi kalau kau menabur, memulainya dengan sesuatu yang najis dan kotor, pasti di dalam pernikahanmu akan ketemu problem. Dan ujungnya apa? Di dalam perjalanan hidupmu, kamu hanya sibuk ngurusin pasangan yang selalu ribut, gegeran, berantem, yang persoalan-persoalan, menyita banyak tenaga dan waktu. Sehingga tujuan Tuhan sampai nggak pernah terlintas di pikiranmu. Sampai hari ini ada orang yang pusing dengan pasangannya, pusing dengan kehidupannya, pusing dengan dosa-dosanya, pusing dengan kelemahannya, pusing dengan keuangannya, bisnis dan usahanya. Padahal di Kolose 3 ayat yang pertama ngomong seperti ini. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kalau hari ini kita dilahirkan kembali, benar-benar dibangkitkan dari manusia yang lama, kita harus mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Itu perkara apa? Perkara surgawi tentunya, perkara yang sifatnya kekekalan. Perhatikan yang keduanya, pikirkanlah perkara yang di atas. Kita suruh mikirin perkara yang di atas, di kekekalan, di surga, di kerajaan Allah, bukan yang di bumi. Tapi pada kenyataannya kita selalu sibuk dengan perkara yang di bumi. Hampir setiap hari kita sibuk dengan perkara yang di bumi, hanya bekerja untuk nyukupin kebutuhan kita, dan kita lupa dengan Tuhan. Padahal yang sejati adalah Tuhan, yang memberi berkat kepadalah Tuhan. Dan kita sampai lupakan, sampai kita nggak peduli dengan Tuhan. Kalau kita sudah seperti itu, sebenarnya kita ini sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Harusnya perjalanan hidup kita ini selama tinggal di bumi memang kita harus bertanggung jawab, kita harus rajin, kita harus bekerja, tetapi kita nggak pernah melupakan Tuhan. Tapi kalau kita ini hanya sibuk dengan perkara yang di bumi, artinya engkau sudah mulai lupa dengan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Coba koreksi hatimu, sebenarnya hidupmu hari ini itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan apa tidak? Sesuai dengan maunya Tuhan apa tidak? Coba dikoreksi sampai kedalaman batinmu. Apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan apa tidak? Jangan ngecek kesalahan orang lain dan kelemahan orang lain. Cek dirimu sendiri, sadarin. Kalau engkau benar-benar belum didapatin berkenan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya berubah, bertobat. Makanya kita ini perlu saat teduh, kita perlu bergaul dengan Tuhan, kita perlu refleksi diri, kita perlu koreksi diri, kita perlu diam di hadirat Tuhan itu, mengizinkan Roh Kudus menyelidikin sampai kedalaman batin kita ini supaya kita ini belajar berubah. Bukan nuntut orang lain. Belajar ngerti tujuan Tuhan. Jangan sibuk terus dengan semua persoalan, kejadian, masalah-masalah yang terjadi sampai kita ini lupa dengan tujuan Tuhan. Kalau kita ya sibuk dengan urusan kita yang duniawi sifatnya, tidak sifat kekekalan, ujungnya apa? Kita dikuasain oleh semua manusia lama kita. Manusia lama itu harus ditanggalkan, kita harus mengenakan manusia yang baru, sehingga kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Perhatikan ya ayat yang ketiganya, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Bagaimana mungkin Tuhan? Aku kan masih hidup di bumi. Aku kan masih bekerja, aku kan masih bisnis, aku kan masih ngelola pabrik, ngelola usaha, ngelola toko, ngelola kantor, dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin aku telah mati dan hidupku tersembunyi bersama dengan Kristus? Itu terjadi kalau engkau sadarin bahwa engkau ini miliknya Kristus. Kamu bisa tinggal di muka bumi ini, melakukan aktivitas apapun, tapi hatimu tahu persis miliknya Tuhan. Kamu bisa bekerja dengan tanggung jawab, melakukan aktivitas dengan layaknya orang biasa, tapi hatimu nempelnya sama Tuhan. Sehingga yang tercermin apa? Hatimu fokus sama Tuhan. Tetap menjadi orang yang bertanggung jawab, tetap menjadi orang yang rajin, tetap menjadi orang yang benar-benar jadi contoh, jadi panutan, jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Justru karena kamu mencintai Tuhan, kamu fokus dengan tujuan Tuhan. Tapi karena kamu fokus dengan tujuan Tuhan, di sisi lain, selama kamu tinggal di bumi, bertanggung jawab. Kalau jadi suami bertanggung jawab. Jadi anak yang bertanggung jawab. Jadi orang tua yang bertanggung jawab. Jadi istri yang bertanggung jawab sesuai dengan firman. Bayangkan, kalau Bapak Ibu menghidupin seperti ini, apa yang terjadi? Engkau menjadi manusia rohani yang tinggal di dunia ini, melakukan aktivitas layaknya orang biasa, tapi kamu memiliki karakter ilahi. Perhatikan ya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ini yang penting. Ini yang penting. Tujuan dari kehidupan kita adalah memerintah bersama Kristus. Tinggal bersama Kristus. Bersama-sama Kristus dalam kekekalan. Tapi kita kadang lupa dengan itu sehingga kita mikirin hal yang duniawi. Kita kejar. Kita lakukan segala sesuatu. Kita perbuat segala sesuatu sampai lupa dengan Tuhan. Kamu lupa dengan tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan ciptakan kamu di muka bumi ini? Tujuannya jadi berkat dan engkau hidup dalam kekekalan. Bukan kamu memuaskan hawa nafsumu yang penuh dengan kedagingan. Kamu memuaskan egomu. Kamu ngikutin semua kehendakmu, ngikutin perasaanmu, sehingga hidupmu bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau itu yang dilakukan, apa yang terjadi? Engkau dipimpin oleh hawa nafsu duniawi. Makanya kita harus mematikan semua keinginan daging di dalam diri kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hawa nafsu duniawi, percabulan, kenajisan, nafsu jahat, serakah, tamak, sombong, belagu, dan menduakan Tuhan, menomorduakan Tuhan. Kalau itu masih kita lakukan,
Kita hari ini bertobat. Kita hari ini harus berubah. Mengenakan manusia yang baru. Tujuan akhir kita adalah memerintah bersama Kristus, hidup dalam kekekalan. Kita memang tinggal di muka bumi ini, melakukan segala sesuatu aktivitas layaknya orang-orang yang tidak kenal Tuhan, tapi kita memiliki sikap hati yang berbeda. Hati yang berbeda dan tujuan yang berbeda. Kalau kamu ngerti ini, kamu akan jadi orang yang benar-benar bisa jadi teladan di tengah orang gak percaya. Karena kamu tahu persis kamu melakukan segala sesuatu seperti melakukannya untuk Tuhan. Kamu perbuat segala sesuatu seperti memperbuatnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, kita pasti lakukan yang terbaik. Karena apa? Tuhan ini menjadi sumber kita. Tuhan segala-galanya dalam kehidupan kita. Kalau kita ini hanya sembarangan dan sembrono, bahkan Tuhan percayakan hidup kita, jalani hidup dengan sembrono dan sembarangan, artinya engkau didapati menjadi orang yang tanggung jawab. Engkau bertindak seenak perutmu sendiri. Engkau melakukan segala sesuatu semaumu sendiri. Dan kamu pikir kamu bisa bebas melakukan segala sesuatu. Padahal Alkitab katakan suatu hari engkau akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kamu perbuat. Ujung dari kehidupan kita adalah memerintah bersama Kristus. Hari ini kita ini diberikan materai. Materai yang sah adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Warga kerajaan kita adalah warga kerajaan Allah. Warga negara kerajaan sorga. Harusnya kita hanya berpikir ala anak-anak kerajaan. Tapi pada kenyataannya sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Tetapi kelakuan, sikap, tindakan, dan perbuatannya tidak mencerminkan anak-anak kerajaan Allah. Justru malah berbeda. Coba lihat tindakanmu, lihat responmu, lihat apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan hari ini. Kamu ngaku anak-anak kerajaan Allah, tapi sikap, tindakan, dan perbuatanmu busuk, bejat, dan jahatnya bukan main. Tidak berkenan di hadapan Tuhan sama sekali. Terus kamu bisa datang ibadah, bisa nyembah Tuhan, bisa angkat tangan sambil nangis, merasa berdosa, tapi setelah pulang dari gereja, kamu berbuat yang sama terus, bertahun-tahun. Itu namanya orang Kristen yang bodoh sekali. Orang Kristen palsu, kelihatan ibadah hari Minggu, tapi hari-hari perbuatannya jahat, tak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, yang kita kejar adalah kekekalan. Makanya selama tinggal di bumi kita harus bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan sama kita. Kalau kita bertanggung jawab dengan setia, dan Tuhan akan buat hidup kita ini ngalami promosi dan peninggian. Dan Tuhan akan bawa kita dipercayakan perkara-perkara yang besar. Dengerin, sekarang kita akan lihat di kitab Wahyu pasal yang ke-20, mulai ayat yang pertama, judulnya itu Kerajaan 1000 tahun. Ini kerajaan 1000 tahun. Tapi kita mau baca di ayat yang keempat mulai ya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Ini adalah martir. Ini orang yang percaya Tuhan dan disiksa, dianiaya, jadi martir Kristus. Ternyata mereka menjadi orang yang berhak menjadi warga kerajaan 1000 tahun. Perhatikan ya, yang tidak menyembah binatang itu dan patung-patungnya, yang tidak juga menerima tandanya pada dahinya, tangan mereka. Ini yang mati atau orang-orang yang ditinggalkan juga termasuk bilangan orang yang ditinggalkan setelah masa pengangkatan, dan mereka masih aniaya, disuruh nyembah binatang, menyembah antikristus, nggak mau, akhirnya dibunuh, mungkin dipenggal, dan ternyata mereka jadi martir. Perhatikan, dan mereka hidup kembali, orang-orang ini hidup kembali dan memerintah sebagai raja. Powerful nggak? Bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ini tujuan dari kehidupan kita ini adalah memerintah bersama Kristus. Memerintah bersama Kristus.
Coba kita akan lihat di ayat yang ke-6-nya. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Kita akan memerintah bersama Kristus, ujung dari kehidupan kita ini. Bukannya sekedar memuaskan ego dan hawa nafsu. Bukannya sekedar menjadi orang Kristen agamawi yang melakukan rutinitas agamawi tapi nggak pernah tahu tujuan Tuhan dalam hidupnya. Engkau mesti tahu tujuan Tuhan dalam hidupmu itu apa. Tujuan akhir kekristenan kita dalam memerintah bersama Kristus, tinggal bersama Kristus. Dan dimulainya hari ini. Menjadi orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Dimulainya dengan apa? Kita mengenakan manusia yang baru. Perhatikan ya, di ayat yang ke-5-nya, di Kolose pasal yang ke-3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Segala sesuatu yang duniawi itu kita perlu matikan dalam diri kita. Makanya saya sering kali ngomong, pikul salib sangkal diri mati daging. Ini loh yang perlu kita matikan. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Ini kalau dilakukan atas orang-orang durhaka, murka itu akan menimpa mereka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Dulu sebelum bertobat kita melakukan hal ini semuanya. Tetapi sekarang kita yang sudah percaya Yesus, yang menyembah Yesus, yang ngaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja, yang masih hidup hari ini, dengerin apa yang saya sampaikan hari ini. Buanglah semuanya ini. Marah harus dibuang. Karena marah itu tidak mengerjakan apa-apa di hadapan Tuhan. Justru dengan marah sebenarnya dosa sudah mulai ngintip. Dengan marah kita sebenarnya membuka celah untuk setan bisa menguasai hidup kita. Belajar mengendalikan diri. Geram artinya kesel yang terpendam sampai pingin meledak. Kejahatan apapun namanya, nipu, bohong, dusta, dan lain sebagainya. Fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kita suruh buang semuanya itu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama dan kelakuannya. Setelah kita terima Yesus, kita undang Yesus masuk dalam hati kita. Sebenarnya kita detik itu harus menanggalkan manusia yang lama dan mengenakan manusia yang baru. Kita ini manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Karena dosa, gambar itu rusak, dan kita terima Yesus, gambar itu mulai dipulihkan. Step by step. Makanya selama tinggal di bumi, kalau kita ngadepin masalah, persoalan, himpitan, tekanan, itu sebenarnya bagian yang Tuhan izinkan untuk membuat gambar Allah yang rusak itu dipulihkan. Makanya segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita itu seizin Tuhan. Semuanya seizin Tuhan. Tujuannya untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Tapi kalau responmu benar. Tapi kalau responmu salah, mendatangkan kehancuran. Makanya setiap kejadian yang terjadi dalam diri kita harus responi dengan benar, sesuai dengan firman. Kalau respon kita salah menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, masalah yang harusnya mendatangkan kebaikan justru bisa mendatangkan kehancuran. Makanya tergantung responmu. Semakin kau ngerti firman Tuhan, harusnya kau semakin memiliki pengendalian diri, semakin memiliki penguasaan diri. Semakin kau hidup benar di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Semakin engkau mencintai Tuhan, engkau semakin menjaga hati begitu rupa. Tidak mau menyakitin dan melukain siapapun juga. Karena kamu tahu hidupmu dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan untuk menjadi batu sandungan. Makanya keputusan hatimu hari ini itu penting. Saya berdoa, Bapak Ibu udah rajin dengerin apa yang saya ajarkan. Harusnya hidupmu berubah. Saya melihat banyak orang bersaksi bahwa hidupnya mulai diubah. Dan harus memang berubah. Kamu dengar khotbah saya, kalau kamu gak berubah ada yang salah itu. Saya aja yang khotbah berubah, setiap hari diubah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Masa yang dengerin gak berubah? Kadang memang diizinkan proses terjadi. Nikmatin proses itu.
jalanin bersama Roh Kudus pasti akan membawa hidupmu mengalami sesuatu yang ilahi. Karena Tuhan punya maksud dan tujuan akhirnya untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Kalau responmu benar di hadapan Tuhan. Responmu salah, semua kejadian yang terjadi dalam hidupmu akan mendatangkan malapetaka dan kehancuran. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Manusia yang lama, yang bejat, yang jahat, yang penuh kepahitan, yang penuh sakit hati kita tanggalkan. Kita kenakan manusia yang baru dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Manusia yang baru yang terus-menerus diperbarui. Diperbarui lewat apa? Lewat proses, lewat kejadian. Makanya kalau ada kejadian yang gak enak, bangkrut karena kebodohanmu, jatuh dalam dosa karena kelalaianmu, hidupmu ngawur karena tindakanmu yang gak ngerti firman, apapun lah namanya. Itu diizinkan terjadi untuk tujuan untuk terus-menerus memperbarui manusia rohmu itu. Di bagian jiwa itu loh, yang perlu diperbarui. Pikiran, perasaan, dan kemauanmu itu harus sejalan dengan Tuhan. Terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Diperbarui menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Nggak enak. Harus lewat proses. Bahasa saya yang sering saya pakai adalah permukaan. Diizinkan permukaan itu terjadi untuk meremukkan yang di dalammu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk membentuk hidupmu. Diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Semakin kau memiliki respon yang benar, semakin kau berjalan dalam ketetapan ilahi, semakin kau ngerti firman, semakin kau berjalan dalam kemenangan, semakin engkau ngerti tujuan hidupmu, bukan hanya tinggal di muka bumi ini, tapi memerintah bersama Kristus. Bagaimana mungkin kita bisa memerintah bersama Kristus kalau hari ini saja kamu dipercayakan tinggal di muka bumi ini, karaktermu seperti setan. Hidupmu jahat, kelakuanmu busuk, najis dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bisa sih sukses pekerjaanmu, dalam sisi lain bisnismu luar biasa, keuanganmu mengalir, tapi kalau kelakuanmu busuk, bejat dan jahat, bagaimana mungkin kau didapatin berkenan di hadapan Tuhan? Yang kita kejar adalah perkenanan di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang kita perbuat selama kita tinggal di bumi ini berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita bisa tinggal di bumi, kita bisa tinggal di dunia ini, kita bisa ketemu orang, bisnis partner, bisnis rekan kerja dan lain sebagainya. Tetapi kita nggak memiliki karakter seperti mereka, karakter seperti orang dunia, tapi kita memiliki karakter ilahi. Semakin kamu kuat, semakin kamu kokoh, ada orang-orang di sekitarmu yang hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan, justru melihat kemuliaan Tuhan, mereka bisa diubahkan Tuhan. Itu tujuan Tuhan. Kamu tinggal di bumi ini menjadi manusia rohani yang memberkatin banyak orang. Dan tujuannya akhir setelah kematian kamu memerintah bersama Kristus. Hidup dalam kekekalan. Dan dimulai hari ini, hidup kudus, hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Cintai Tuhan dan kasihin Tuhan. Dedikasikan hidupmu untuk nyenengin hati Tuhan. Gak ada yang lain. Amin. Memberi hati, memberi hidup sepenuhnya kepada Kristus. Dimulai dengan apa? Menanggalkan semua manusia lama. Manusia lama itu gak sesuai dengan firman. Yang masih emosian, yang masih marah, yang masih simpen dendam, masih dilukai di masa lalu dan belum bisa melupakan, belum bisa memaafkan. Atau mungkin pasanganmu selingkuh, berzina dan kamu susah melupakannya. Karena kamu masih ingat-ingat terus, kamu masih ingat-ingat terus. Sebenarnya kamu belum berdamai dengan dirimu sendiri. Memang ikut Tuhan tidak enak. Lah kok enak banget Pak, kan dia berbuat zina, dia berbuat dosa, kok kita yang hidup benar suluh ngampuni. Memang itu bagian yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Galatia 6 ayat pertama, kalau kedapatan seseorang melakukan dosa dan kejahatan, kita yang rohani disuruh membimbingnya dengan roh yang lemah lembut supaya kita nggak jatuh dalam pencobaan. Makanya menjagain hati kita sendiri nggak gampang. Menghakimi orang lain mudah, menilai orang lain mudah, merendahkan orang lain mudah. Tapi kalau kita hanya seperti itu,
Kita ini merasa hebat. Kalau engkau merasa hebat, sebenarnya engkau bukan orang hebat. Kalau kamu merasa lebih pintar, sebenarnya kamu bukan orang pintar. Merasa kudus, paling berkenan, sebenarnya kamu orang yang paling gak berkenan di hadapan Tuhan. Semakin kamu memiliki sikap hati yang benar, rendah hati, memberi hati, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Mendedikasikan hidupmu sepenuhnya untuk Tuhan. Engkau akan menikmatin semua kedahsyatan Tuhan. Selama engkau tinggal di bumi jadi berkat, dan setelah engkau selesai menunaikan tugas di muka bumi ini, engkau hidup dalam kekekalan. Memerintah bersama Kristus. Tujuan akhir hidup kita. Amin. Jangan pusing terus dengan masalahmu dan persoalanmu. Kamu mikirin masalah nggak tahu jalan keluarnya kok dipikirin. Mikirin sakit hatimu, kamu pikirin sakit hatimu nggak akan selesai. Kamu harus belajar mengampuni, melepaskan pengampunan. Ketika kamu melangkah bersama Tuhan, memberi diri sepenuhnya sama Tuhan, ujung dari hidupmu Tuhan akan tolong. Bapak Ibu, Bapak kita ini adalah Bapak yang baik. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Ngomong saja sama Tuhan, curhat sama Tuhan, dan Tuhan akan buat sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Kau akan menikmatin pertolongan Tuhan, kau akan menikmatin kedahsyatan Tuhan. Kau akan melihat perjalanan hidupmu akan diubahkan. Tidak ada orang yang hancur yang gak dapat dipulihkan oleh Tuhan. Selama kamu responin apa yang saya sampaikan hari ini, engkau akan mengalami pemulihan. Engkau akan mengalami breakthrough dan terobosan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau dedikasikan hidup kami sepenuhnya untuk Tuhan. Kau lihat sampai kedalaman batin kami. Selidiki dan dapatin hati kami benar di hadapan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Kuduskan, sucikan kami dengan firman-Mu. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Firman ini jadi berkat, nempel dalam hidup kami dan merubah hidup kami. Sampai kami menjadi serupa segambar dengan Kristus. Terima kasih dia Tuhan. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu percaya. Setiap orang yang rajin mendengar firman yang Kamu sampaikan diberkatin Tuhan. Diubahkan Tuhan. Mengalami promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagimu pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami merindukan Kau hadir dalam ruangan ini, menjamah kami, memanifestasikan kuasa-Mu. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di zaman Musa, Engkau buat mujizat, bahkan Kau menyertai orang Israel, membelah lautan, menjadi tiang awan dan tiang api, memberikan makan kepada orang-orang Israel di padang gurun. Hari ini juga Allah yang tahu setiap detil kami, seluruh kehidupan kami, yang memelihara kami, menjagain kami, memproteksi kami. Kau lihat kerinduan kami, pingin berjumpa dengan Kau secara pribadi, bahwa kami mengenal-Mu secara dalam, mengalami Tuhan secara pribadi, dan hidup kami diubahkan di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus. Amin. Tetap berdiri sebentar. Tuhan kita itu baik. Dia akan memenuhi bejana yang kosong. Bejana itu siapa? Kita. Kalau kita memiliki kerinduan akan Tuhan, pingin Tuhan, bukannya sekedar datang ibadah, tapi pingin mengalami Tuhan, sore hari ini Dia akan menjamah Bapak Ibu semuanya. Amin. Tutup matamu, fokus sama Tuhan, lupakan dirimu dan tenggelam di dalam hadirat-Nya. Come breathe upon me.
Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me. Nikmati hadiratnya. Nggak perlu ikut nyanyi, tapi engkau tenggelam dalam hadirat. Then I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian padamu, Tuhan. Korban pujian, Kau saja yang suci. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glori. Yesus kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glori. Yesus kau Tuhan. Bagasekono motapekona rabasekene mendepekiono motopokon. Aku berdoa ada urapan Tuhan turun dalam ruangan ini. Nikmati hadirat Tuhan dalam ruangan ini. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini ngalami Tuhan secara pribadi, ngalami jamahan Tuhan. Roh Kudus, Engkau dihormati dan dikasihi di tempat ini. Aku minta hadirat-Mu semakin kuat seperti gelombang mengalir memenuhi kami dalam ruangan ini. Ikerobo nomo shande biko nomo papi pepe remente pekiana mata.
Ike rebeko namate ke pesentoko namanderene. Inara nama sini mianamo. Ini mianamo se. Ini mikianamo. Sembah dia. Mencintaimu lebih dari
dalam nama Yesus. Sekarang lihat saja. Menikmati hadirat Tuhan kan? Menikmati hadirat Tuhan. Tutup mata, fokus sama Tuhan. Silakan pindah ke sini ibu-ibu. Ini hadiratnya sedang kenceng dalam ruangan ini loh. I feel the anointing dalam ruangan ini. Saya merasakan urapan Tuhan yang kerja dalam ruangan ini. Nikmati. Nikmati. Nikmati itu. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan. Jesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat dan pengagungan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Aku berdoa, aku lepaskan urapan kesembuhan. Be healing Jesus name. Aku berkata semua benjolan, tumor, kanker atau apapun, pergi tinggalkan tubuhnya. Oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus. Aku berdoa urapan tidak dibatasi ruang, tempat, dan waktu. Aku berdoa dari tempat ini bersatu hati dengan orang-orang ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami lepaskan urapan itu turun. In Jesus name. In Jesus name. Aku perintahkan semua sakit penyakit tinggalkan tubuhnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setan, dengarkan aku setan. Engkau tidak punya hak apa-apa. Tubuhnya adalah bait Allah. Tubuhnya adalah miliknya Kristus. Semua benjolan atau apapun, daging tubuh atau apapun, aku berdoa urapan itu sedang mengalir dalam tubuhnya. Tuhan, Kau lakukan sesuatu yang ilahi dalam nama Yesus. Urapan itu sedang turun. Aku berdoa ada api Allah yang mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan sendiri yang operasi, Tuhan sendiri yang ubahkan, Tuhan sendiri yang sembuhkan. Bawa dalam tangan kuasa Tuhan.
Tuhan yang berperkara, Tuhan yang beracara. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Maka rapa shekene ini miana dalam sini miana bu sebadia. Sebentar lagi kita selesai. Belajar bergantung sama Tuhan. Jangan menjadi orang yang berjalan semau kita sendiri, bertindak seenak perut kita sendiri. Sekarang kita mau libatkan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Pengharapan kita adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu, tidak ada tempat yang nyaman selain kita duduk diam di dalam hadirat-Nya. Di kitab Mazmur 91, orang yang duduk diam dalam naungan yang maha tinggi, artinya orang yang duduk bergaul dengan Tuhan, itu adalah tempat yang paling aman. Tempat di mana Allah ada. Di mana itu? Dalam hadirat Tuhan. Waktu Bapak Ibu tadi nyembah, Bapak Ibu kan lupa dengan dirimu kan? Engkau gak peduli dengan dirimu, kamu hanya fokus sama Tuhan, benar gak? Yes. Benar? Yes. Lakukan itu di kamar doamu setiap hari. Jangan pikirin sakit penyakit Ibu. Pikirin Tuhan. Rindukan Tuhan lebih dari apapun. Dia Allah yang akan berperkara. Sekarang bagian kita hanya tinggal di dalam hadirat-Nya. Kalau tinggal di dalam hadirat Tuhan, di tempat tersembunyi, dalam terjemahan bahasa Inggris itu, di tempat tersembunyi di mana Allah ada, setan gak bisa sentuh kita, setan gak bisa jamah kita. Setan bisa menjamah, menyentuh kita kalau ada dosa dan pelanggaran. Kita mesti minta ampun sama Tuhan. Kalau kita tinggal dalam hadirat-Nya, dilindungi Tuhan. Kutuk mantra, sakit penyakit di kitab Mazmur 91, penyakit sampar pun tidak akan bisa menyentuh kita, karena kita dalam lindungan Tuhan, diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan. Tempat tersembunyi letaknya di dalam hadirat Tuhan. Hanya simpel kalau dalam hadirat Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Pingin tiba-tiba berubah kan dalam hadirat Tuhan kan? I just want to praise you. I just want to praise you. And lift, tutup matamu. My hands and say, I love you. You are everything to me. Nyanyi tadi, I just want to praise you tadi. Ibu tutup mata, bapak tutup mata. Kamu lupakan dengan dirimu. Bahkan kamu nggak tahu kalau lagi duduk di sini kan? Bener kan? Lagi berdiri di sini. Kita ulangi lagi. Tak ajarin masuk dalam hadirat. Tutup matanya. I just want to praise you. And lift my hands and say, I love
matanya sebentar. Tadi waktu kamu tutup mata, kamu lupa dengan dirimu sendiri. Kamu bahkan lupa kalau ada di tempat ini. Fokusmu sama Tuhan. Dan itu harus dilakukan setiap hari di tempat tidur kita, di kamar kita. Pak, saya nggak bisa nyanyi. Pak, saya nggak bisa nyembah. Cari di YouTube lagunya Terry McAlmont, lagunya penyembahan Benny Hinn. Dengerin sambil nyembah Tuhan. Setiap hari lakukan seperti itu. Nanti tambah hari Bapak Ibu akan dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba bisa nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Di tempat penyembahan itu, di mana di situ adalah ada hadirat Tuhan, tempat paling aman, tempat di mana Tuhan sanggup buat mujizat. Namanya ruang perubahan nasib. Katakan ruang perubahan nasib. Di dalam doa, dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ketemu Tuhan dalam hadiratnya, kita bisa berubah, masa depan kita berubah. Amin. Tuhan kita begitu powerful dan dahsyat. Dia sampai hari ini sanggup buat mujizat. Hanya serahin hatimu sampai hari ini sama Tuhan. Serahkan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Ikutin doa saya. Bapa, dalam nama Yesus, mulai hari ini aku mau berikan hatiku, pikiranku, perasaanku, keputusanku untuk nyenengin Engkau. Hidupku untuk membuat Engkau dimuliakan, ditinggikan. Ajar aku Roh Kudus, pimpin aku Roh Kudus, berikan kemampuan untuk aku kau dapati menyenangkan hatimu. Amin. Sekarang tutup matamu, saya berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Beracara terus, Tuhan beracara, Tuhan berbicara. Engkau sendiri yang bawa dia semakin hari semakin mencintai dan mengasihi. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami padamu Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagimu hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang ikut ibadah ini diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Diberikan damai sejahtera, kesembuhan, mujizat. Tuhan sendiri beracara, Tuhan sendiri pakai, Tuhan sendiri promosi, Tuhan sendiri bawa naik level. Semakin hari mengalami peninggian yang datangnya dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa, semua orang yang dalam ruangan ini diberikan umur panjang, damai sejahtera dan sukacita. Dan anak cucunya diberkati Tuhan, mantunya diberkati Tuhan, besannya diberkati Tuhan, bisnis usahanya diberkati Tuhan. Dan pakai orang-orang ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus yang sangat-sangat diberkati Tuhan, katakan amin 2 kali yang kenceng. God bless you.
Dengan kuasa-Mu, buka tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapan-Mu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Sekarang pengurapan itu sedang turun dalam roh. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go. Fill. Penuhi. Setiap orang
orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadiratnya siang hari ini, nikmati hadiratnya, nikmati hadiratnya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadiratnya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Dua. Sekarang terima itu. Jesus. Take. Jesus name. Go. Marahlah bagimu. Terus. 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 Take it. Touch in Jesus name. Jesus name. Gelombang itu semakin kuat. Now. Kami mengasihimu, kami mencintaimu, dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus, Jesus. Kami minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima
We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini, buat firman-Nya begitu hidup, dan ubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu sendiri. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami, dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan, dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap, dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Dan ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir, Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini. Kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan, tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh. Bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago. Tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan, lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita nggak sadarin, kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Mas di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja, kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinaramore, ikinimia naralama. Engkau dipuji, Engkau ditinggikan. Orang-orang ini menyembahmu. Oh Yesus, inana lama naramu, inamo senara lamandaraba. Mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Ikiniana nalamaya, Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you. Ikinana namo siniere mereme. Inamora. Silakan duduk. Baik Bu,
rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging, buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sanggal diri. Kalau enggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup pun tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, kan pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen tuh seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul gak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan datang. Tapi kalau hati kita ini belajar proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkorek sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula. Khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil.
Kerjain apa-apa berhasil. Karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Nggak mungkin ikut Tuhan tuh nggak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita nggak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang nggak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah.